Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, tetap berharap pemain-pemain abroad bisa tampil di SEA Games 2025. Padahal, mereka hanya ditarget meraih medali perak oleh Kemenpora RI. SEA Games 2025 akan berlangsung di Thailand pada 9 hingga 20 Desember. Berstatus sebagai juara bertahan, Timnas Indonesia U22 tergabung dalam grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Tentunya Indra diharapkan bisa mempertahankan medali emas tersebut pada edisi kali ini. Namun yang pasti, mempertahankan tradisi bukan tugas mudah. Indra menyadari hal itu. Ia menyambut gembira jika para pemain terbaik yang berkarir di luar negeri bisa bergabung dengan skuadnya demi meraih mencapai target dari Kemenpora RI. Bagaimanapun juga, pria asal Sumatera Barat itu tak ingin anggap remeh SEA Games 2025. Untuk itu, Timnas Indonesia U22 membutuhkan pemain terbaik. Menyoal peluang pemain abroad bergabung, Indra menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI. Federasi juga sedang berupaya agar pemain seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, hingga Adrian Wibowo bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U22. Kemenpora RI sendiri hanya memproyeksikan Timnas Indonesia U22 meraih medali perak di SEA Games 2025. Namun, bukan tidak mungkin medali emas bisa diraih seperti pada 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespons kabar mencuatnya nama pelatih Giovanni Van Bronckhorst sebagai kandidat juru racik Timnas Indonesia. Rumor mengenai asisten pelatih Arne Slot di Liverpool itu beredar bersamaan dengan sejumlah nama lain. Erick yang juga menjabat sebagai Menpora RI itu memilih berhati-hati menanggapi. Ia tidak membenarkan maupun membantah apakah nama-nama tersebut termasuk Van Bronckhorst benar menjadi kandidat serius PSSI. Ketika ditanya apakah proses seleksi sudah mengerucut ke 1 atau 2 nama, Erick lagi-lagi menjawab singkat dan menegaskan semuanya masih berjalan. Belum, nanti ada prosesnya, ucap Erick. Erick juga tidak memberikan jawaban pasti saat ditanya apakah kandidat kuat berasal dari Belanda. Belum, katanya. Lebih jauh, sosok yang akrab disapa Etoh itu memastikan pemilihan pelatih kepala Timnas Indonesia akan sepenuhnya melalui mekanisme federasi. Ia menyebut proses saat ini masih berjalan, melibatkan para exco. Etoh juga masih akan menunggu hasil wawancara yang dilakukan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dan Direktur Teknik Alexander Sviers. Menurut dia, PSSI tidak perlu tergesa-gesa lantaran agenda Timnas selanjutnya atau FIFA Matchday terdekat masih akan berlangsung pada Maret tahun depan. Kabar membanggakan dibawa oleh Kevin Dix usai media olahraga asal Jerman, Kicker, memasukkan namanya ke dalam Best 11 alias 11 pemain terbaik di pekan ke-11 Bundesliga 2025-2026. Kevin Dix turut andil membawa Borussia Mönchengladbach meraih kemenangan 3-0 saat melawan Heidenheim. Pada laga tersebut, Kevin Dix ikut menyumbang 1 gol lewat titik putih sekaligus membuka keunggulan bagi Gladbach. Selain mengantarkan Gladbach meraih 3 poin, Kevin Dix juga berhasil mencatat clean sheet keempatnya di musim ini. Pencapaian tersebut mendapat pujian dari Borussia Mönchengladbach yang ikut mengunggah di sosial medianya. Kevin Dix masuk di Kicker 11 of the Week. Sangat layak, Kev, tulis Borussia Mönchengladbach. Sebelumnya, Kevin Dix sempat memuji permainan teman-temannya dan merasa layak mendapat hasil positif di laga melawan Heidenheim. Pemain Timnas Indonesia itu juga bersyukur karena Die Vollen mampu menunjukkan performa menjanjikan dan meraih kemenangan setelah jeda internasional. Saya bersyukur kami mendapatkan hasil yang baik setelah jeda internasional. Tim kepelatihan bekerja ekstra keras untuk mempersiapkan pertandingan, dan saya berterima kasih untuk segala kerja keras yang mereka lakukan, ujar mantan pemain FC Copenhagen tersebut. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menegaskan bahwa nama Sintayong atau STY tidak termasuk dalam daftar 5 kandidat pelatih baru Timnas Indonesia yang telah disiapkan. Tapi ada anggota Exco PSSI yang merekomendasikan namanya. Amali tak menampik bahwa masih ada sejumlah Exco yang mendorong agar Sintayong kembali dipercaya menangani skuad Garuda. Namun dirinya tetap berpegang pada arahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menutup pintu untuk kembalinya pelatih asal Korea Selatan tersebut. PSSI saat ini sudah mengantongi 5 nama calon pelatih Timnas Indonesia meskipun identitas para kandidat itu belum diumumkan secara resmi. Sintayong sendiri pernah mengarsiteki Timnas Indonesia selama 5 tahun pada 2020 sampai 2025
sebelum akhirnya diberhentikan dan digantikan Patrick Kluivert yang hanya bertahan 8 bulan. Amali kembali menegaskan bahwa keputusan untuk melangkah ke era baru sudah final, walaupun masih ada suara internal yang berharap STY kembali. Adapun sejumlah nama mulai dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Indonesia, diantaranya pelatih yang membawa Uzbekistan tampil di Piala Dunia 2026, Timur Kapadze, hingga nahkoda timnas Irlandia, Heimir Hallgrímsson. Rumor Timur Kapadze bakal menjadi pelatih baru timnas Indonesia semakin menguat. Mantan pelatih Uzbekistan itu dikabarkan menjadi kandidat pengganti Patrick Kluivert, terlebih setelah ia datang ke Indonesia pekan lalu dan mengungkap pernah dihubungi oleh PSSI. Kapadze menyatakan bahwa PSSI telah menanyakan kesediaannya untuk bekerja sama, namun ia menegaskan hingga kini belum ada langkah konkret terkait proses resmi penunjukannya. Kapadze sebelumnya dikenal sebagai pelatih yang sukses membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah keberhasilan tersebut, Federasi Sepak Bola Uzbekistan justru menunjuk Fabio Cannavaro sebagai pelatih kepala dan menurunkan Kapadze sebagai asisten. Situasi itu disebut membuatnya tidak nyaman hingga akhirnya memilih mundur dan kini berstatus bebas. Pemain timnas Indonesia Tom Hae turut menanggapi kabar yang beredar tentang kemungkinan Kapadze menjadi pelatih baru skuad Garuda. Bagi saya tidak bisa melakukan apapun terkait rumor. Menurut saya, saat sesuatu sudah resmi, baru kita semua akan tahu, ujarnya. Sementara itu, Timur Kapadze mengungkapkan bahwa ia menjalin komunikasi informal dengan PSSI. Ia menyebut pihak yang menghubunginya adalah Sumarji selaku Ketua Badan Timnas Indonesia. Ya, karena ada yang menghubungi saya dari PSSI, saya bicara dengan Sumarji, kata Kapadze. Hingga kini PSSI belum memberikan pernyataan resmi mengenai siapa yang akan menjadi pelatih timnas. Peluang Shin Tae-yong menjadi pelatih baru timnas Indonesia terbilang sangat tipis. Padahal ada exco PSSI yang ingin pria asal Korea Selatan tersebut kembali menangani skuad Garuda. Seperti diketahui, PSSI sudah punya 5 kandidat final untuk menggantikan posisi Patrick Kluivert. Namun sosok mereka tidak dibuka publik. Menariknya, Shin Tae-yong diyakini tidak ada dalam daftar 5 kandidat tersebut. Itu setelah Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyatakan pria yang akrab disapa STY tersebut hanya bagian masa lalu. Namun fakta menarik dibongkar oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Ia mengaku ada exco PSSI yang ingin STY kembali menangani timnas Indonesia. Zainuddin Amali tidak menjelaskan sosok dan jumlah exco PSSI yang ingin memulangkan STY. Namun keinginan tersebut tampaknya bukan suara mayoritas. Shin Tae-yong sejatinya sangat terbuka untuk kembali menangani timnas Indonesia. Apalagi dirinya kini tidak terikat kontrak dengan klub atau timnas lain. Meski begitu, rumor pelatih baru timnas Indonesia kini mengarah ke sosok seperti Timur Kapadze, Jesus Casas, dan Heimir Hallgrímsson. Bukan tidak mungkin nantinya akan muncul nama-nama baru lainnya. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri buka suara mengenai target medali perak yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemenpora RI terhadap timnya di SEA Games 2025. Sebagaimana diketahui, Menpora Erick Thohir telah menetapkan target kepada timnas Indonesia U22 untuk meraih minimal medali perak di SEA Games 2025. Bisa dibilang target tersebut cukup mengejutkan mengingat Garuda Muda berstatus sebagai juara bertahan. Terkait hal itu, Indra menjelaskan penentuan target ini juga menyesuaikan jangka waktu persiapan yang dilakukan timnas Indonesia U22. Pasalnya, dia hanya punya waktu efektif selama kurang lebih 2 bulan untuk menyiapkan tim sebelum dimulainya perhelatan SEA Games 2025, 5 Desember. Terlepas dari itu, Indra menegaskan dirinya menerima target yang dibebankan pemerintah. Kata dia, target tersebut memang sudah sesuai dengan pembahasan dan kesepakatan bersama antara tim review, Kemenpora, PSSI, dan tim pelatih. Kami menerima target yang dibebankan oleh Kemenpora, dan itu juga yang kami sepakati dari review tim Kemenpora dengan kami saat kami memaparkan roadmap dan periodisasi persiapan timnas SEA Games, tuturnya. Berstatus sebagai juara bertahan, timnas Indonesia U22 tergabung dalam grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Bisa dibilang Garuda Muda menjadi tim yang sangat diunggulkan dalam grup tersebut. Meski begitu, timnas Indonesia U22 memiliki tantangan tersendiri. Pasalnya, mereka harus bermain lebih banyak dibanding tim dari grup A dan B yang hanya dihuni 3 negara. Adapun SEA Games 2025 Thailand dijadwalkan berlangsung dari tanggal 9 hingga 20 Desember 2025. Tapi untuk cabur sepak bola putra diketahui akan dimulai lebih awal, yakni pada 3 hingga 18 Desember 2025. Bintang timnas Indonesia Tom Hae menanggapi rumor Timur Kapadze yang akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia.
Rumor semakin menguat karena Timur Kapadze datang ke Indonesia pekan lalu. Pria 44 tahun tersebut mengungkapkan bahwa PSSI pernah menghubunginya dan menanyakan tentang keinginannya untuk bekerja sama dengan Indonesia.